Menikah 7 tahun baru aku tahu. Istriku yang sangat mencintai, Luluan Kuan. Di luar sana punya anak laki-laki 6 tahun dan segera tertangkap. Mama, sudah lama sekali tidak menjenguk aku. Zhang kecil, Mama sibuk. Hari ini Mama ajak ke Nancheng. Rayakan ulang tahun ayah, bagaimana? Luluan Kuan. Kau selalu mengatakan akan mencintaiku selamanya. Ternyata sudah lama selingkuh. 7 tahun yang lalu, musuh Luan Qing menculik untuk menanyakan keberadaannya. Mereka menyuntikku dengan berbagai macam obat. Aku lebih memilih mati daripada membuka mulut. Yan Shen, aku datang untuk Luan Qing mengorbankan diri untuk menyelamatkanku. Dia dipukuli hingga 3 tulang iganya patah. Kehilangan anak. Wan Qing. Dokter, bagaimana kondisi Yan Shen? Tuan You tidak dalam bahaya, tapi kedepannya mungkin tidak bisa memiliki anak lagi. Apa? Tidak masalah. Aku tidak butuh anak, tidak apa-apa. Aku hanya butuh Yan Shen seorang. Tujuh tahun lalu, Luan Qing pernah beralasan dinas luar selama setengah tahun. Setelah menikah, kamu tidak menghubungiku lagi. Kupikir kamu sudah menghapus nomorku. Maaf mengganggumu. Tolong bantu aku cari seseorang. Kari, cari orang kok bukan ke istrimu, malah ke aku? Yang mau ku cari justru dia. Dia 7 tahun lalu sembunyi di luar negeri dan melahirkan anak. Aku ingin tahu, siapa ayahnya? Kamu baik saja? Aku tidak apa-apa. Cukup beritahu hasilnya saja. Baiklah. Sayang, aku masih butuh seminggu lagi baru bisa pulang. Kamu kangen gak sama aku? Hari ini ulang tahunku ke-12. Harapanku adalah saat besar nanti aku bisa menikah dengan You Yan Shen. You Yan Shen itu bodoh sekali. Udah 15 tahun, masih berantem tiap hari. Untuk melindunginya, aku mengaku semua kesalahan. Harus dihukum, berlutut di aula leluhur Lututku pegal banget. Tapi lebih baik aku yang dihukum daripada si bodoh itu yang kena hukuman. Gak apa-apa. Aku gak mau anak, gak masalah. Aku cuma mau Yan Shen seorang. Kamu gila ya? Sesuai aturan keluarga, kalau gak ada pewaris, gak bisa kendalikan keluarga. Aku gak peduli. Demi Yan Shen. Keluarga lu bisa aku lepas. Wantingko. Kamu mau bikin aku marah ya? Yan Shen. Seumur hidup. Aku hanya mau menikah denganmu. Luan Qing. Akhirnya kamu tetap memilih keluarga lu. Saat itu aku rela meninggalkan bisnis keluarga demi kamu. Untuk apa semua itu kalau begitu? Semua yang kamu inginkan ada di email.
Ternyata benar. 7 tahun yang lalu, Luan King pergi ke luar negeri untuk hamil. Pantas saja sejak itu. Sering bepergian. Ternyata semua demi selingkuhannya bernama Pei Suyan. Dan anak haram mereka. Jangan terlalu zidi. Wanita yang mengkhianatimu tidak pantas untukmu. Kelly, terima kasih telah membantuku. Aku akan membalas kebaikanmu. Aku ini keturunan bangsawan, kecuali menyerahkan diriku, aku tidak kekurangan apapun. Maaf, Kelly. Aku lagi nggak mood bercanda sekarang. Oke, nggak bercanda deh. Steve, jadi kamu mau gimana? Cerai. Ayah, peluk dong. Muter-muter, sih. Kalau anakku masih hidup, harusnya lebih besar dari anak itu, ya. Hello Tuan Zhou. Saya Pei Suyan, VN. Seorang pria selingkuhan, berani-beraninya sombong di depan saya. Kelihatannya Tuan Yo sudah tahu tentang saya dan Yun ZHNG. Hari ini saya datang untuk menunjukkan pada Tuan Yo kekuatan saya. Tuan Zhou. Silakan. Mama, aku nggak enak badan. Kalian ngapain? Demam nggak bisa diatasi. Kamu sendiri nggak jaga dengan baik, jangan marah-marah ke rekan-rekan saya. Ini sahabatnya Luan King, Lin Ru. Luan King, aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu bilang setelah melahirkan ayah pergi, pria itu akan diberi uang untuk pergi? Sekarang cuma Kamu memanggilku ke sini. Jika Yo Yanshen tahu, apa yang bisa kulakukan? Hubungan ayah dan anak begitu kuat. Setiap kali mengantar Suyan pergi, Yunzhen tega melihat anakku sedih. apa benar kamu tidak tega melihat anak sedih, atau melepaskan Pei Suyan? Kamu sendiri pasti tahu jawaban. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya mencintai Yo Yanshen. Tapi keluarga lu harus punya pewaris. Bantu aku sembunyikan ini dari Yanshen. Aku nggak mau dia sedih. Tentang Suyan. Dia ayah dari anak ini. Aku juga nggak bisa memperlakukannya dengan buruk. Wan Qing. Ini salahku nggak menjaga Yun Feng. Setelah kamu pergi semalam, Yun Zheng demam dan terus menangis ingin ketemu kamu. Aku takut mengganggu kamu dan Tuan Yo. Jadi aku tahan untuk nggak bilang apa-apa. Pendahuluan. Tidak bermaksud menyalahkanmu. Yunzheng anak kita. Adalah aku, sebagai ibu, yang tidak kompeten. Wan King, aku tahu diriku tidak layak dibandingkan dengan Tuan Yo. Tapi aku tidak tega anak kita menderita sedikit pun. Anak dari Luan King. Siapa yang berani membuatnya menderita? Kamu juga harus beristirahat. Lihatlah matamu sampai merah karena begadang. Mama, aku nggak enak badan.
Mau merah atau kuning? Dua-duanya. Main aja. Kamu juga harus istirahat. Lihat dirimu. Matamu sampai merah begini. Wan Qing. Dulu yang bersumpah setia itu kamu. Sekarang malah sama orang lain mesra dan punya anak. Kamu pikir aku terlalu cinta sama kamu, jadi gimana pun, mereka semua tidak akan meninggalkanmu, kan? Tuan muda, tenang, saya tak menghubungi Tuan Lu. Saya tahu Anda khawatir Tuan Lu akan cemas. Tuan You, Anda sudah kembali. Suamiku, kamu pulang, aku akan memperkenalkanmu. Yun Sheng, anak yang diadopsi ibu dari panti asuhan, katanya kami berjodoh. Sedangkan dia, namanya Pei Suyan, dia pembantu dari rumah lama untuk merawat Yun Sheng. Lu WNKNG. Bagaimana kamu berani membawa 2 orang ke rumah? Sayang, aku mengirim pesan tadi sore, tapi kamu tidak membalasnya, jadi aku pikir. Tunggu pulang untuk menjelaskan semuanya. Orang-orang ini benar-benar menganggap aku seperti orang bodoh. Apa kamu sengaja membawa seorang anak kecil untuk menyakiti hatiku? Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Jangan marah, tahu kan? Keluarga Lu tak bisa tanpa pewaris. Aku tahu kamu terpikirkan anak kita yang telah pergi, jadi aku setuju permintaan Mama. Kalau tidak suka anak ini, aku bisa cari orang untuk segera bawa dia pergi. Kamu orang jahat. Mama, kenapa kamu bersama orang jahat ini? Mama tidak mau Yun Zheng lagi? Siapa ajarin kamu ngomong seperti ini? Diam. Cepat bawa tuan muda kecil ke kamarnya. Aku tidak mau. Tuan Lu maaf salah saya. Jangan salahkan tuan muda kecil. Aku tidak menyalahkan dia. Dia masih kecil, tidak mengerti semuanya. Cepat pergi urus dia. Sayang. Sayang. Aku tahu, semua ini salahku. Besok pagi, akan kirim anak pergi. Kalau kamu nggak mau aku temani nggak apa-apa. Malam ini, istirahatlah dengan baik. Apapun masalahnya, kita bicarakan besok. Sayang. Besok. Kita masih punya besok? Kenapa kamu pakai piyama saya? Itu. Tadi malam menemani Yun Feng, baju kotor, tidak ada pengganti. Baju ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi aku. Sayang, kalau kamu keberatan, aku akan suruh dia lepas. Tidak perlu. Memungut sampah yang aku buang. Di dia, kelihatannya cukup cocok juga. Ini jam tangan yang dipakai ayah Lu. Jam yang memiliki makna simbolis. Dulu Luan King pernah memintanya. Tapi ibunya bilang, aku yang hanya seorang menantu tidak pantas. Sekarang, malah dipakai oleh Pei Suyan. Suamiku, semalam kena hujan dan sakit ya?
Hari ini aku nggak ke kantor. Aku tinggal di rumah, jaga kamu. Aku nggak apa-apa. Urusan kantor penting. Di rumah istirahat cukup. Suamiku kok aneh, biasanya dia nggak sabar kalau aku jauh. Tapi sekarang, Bengong terus? Mau jadi pelayan terus? Isi mangkukku dengan bubur. nggak dengar Tuan ngomong? Tuan. Makan bubur. Ya sudah, suamiku, makan pelan-pelannya. Aku ke kantor dulu. Tunggu. Sebentar. Kerah bajumu berantakan, aku bantu rapikan. Oh, terima kasih sudah bantu merapikan. Sayang, aku pergi ke kantor dulu. Sayang, tunggu aku di rumah ya. Buburnya terlalu buruk. Buang semuanya saja. Rawat Tuan di rumah dan penuhi permintaannya. Harus dipenuhi. Tuan Yao menyulitkanku dengan semangkuk bubur. Untuk apa? Yun Zheng adalah pewaris keluarga Lu. Saya ayah pewaris itu. Rumah ini tak ada tempat untukmu. Oh, Benarkah? lalu kenapa? Lalu kenapa? Aku tahu tidak ingin bercerai. Tapi jangan egois, menempati posisi suami Wan Qing dan tidak mau melepaskannya. Ternyata yang kamu incar adalah posisi menantu ini ya. Kalau kamu suka, ambil saja. Ini benar? Benar atau tidak, coba saja sendiri. Kamu juga tahu perasaan Lu Wan Qing padaku. Dia tidak akan dengan mudah menandatangani. Surat cerai ada di tanganmu. Kalau punya kemampuan, tanda tangani dan kirimkan ke sini. Kalau tidak sanggup, siap-siap jadi orang luar seumur hidup. Kamu benar-benar rela bercerai dengan Wan Qing? Aku, Yao Yanshen, tidak sudi berbagi seorang wanita dengan orang lain. Masuklah. Ini dan ini, buang semuanya. Yang bisa dijual, jual saja semuanya dan sumbangkan uangnya ke amal. Yang tidak bisa terjual, kalian urus sendiri. Yunjin Jangon Takut. Lakukan seperti yang ayah ajarkan. Memutuskan ke Inggris tanpa memberitahuku. Aku tidak bilang, tapi nona bangsawan ini tetap saja tahu, kan? Yao Yanshen, cepat katakan di mana Yun Zhen berada. Apa kamu sudah gila? Aku tidak tahu dia ada di mana. Suyan. Yao Yanshen. Kamu tidak suka Yun Feng.
Kamu tidak bisa mengirim Yun Zheng tanpa bilang ke bos Lu. Kembalikan dia. Lu Yun Zheng hilang. Sadar sedikit, dong. Hanya kamu tidak suka Yun Zheng. Oh iya, Hari ini kamu bahkan menyuruh orang datang bantu bawa barang. Selain kamu, siapa lagi? Pak Yo, aku mohon, kembalikan Yun Zheng padaku. Dia satu-satunya harapanku. Pak Shou. Kembalikan Yun Zheng padaku. Dia hidupku. Kembalikan padamu? Anak dari panti asuhan, apa hubungannya denganmu? Kenapa harus kukembalikan padamu? Dia itu aku. Dia itu apa? Apa hubungan dia denganmu? Katakanlah. Katakanlah. Sudah cukup. Cukup. Yan Shen, jangan terlalu memaksa. Luan Qing, tadi aku diancam oleh Pei Suyan. Aku tidak melihat kamu membela aku. Sekarang, demi melindungi kekasih gelap dan anak harammu, kamu malah berbicara kasar padaku. Yan Shen, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Setelah Yun Zheng diadopsi, selalu dia merawat. Dia hanya emosional sesaat. Jadi, Jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar. Luan Qing, aku tanya sekali lagi. Di mana anakmu? Tidak tahu. Kalau dia benar-benar hilang, bisa lapor polisi. Pak Lu, Anak ditemukan di truk besar keluar kota. Untung truk itu tidak pergi jauh. Tuan muda sekarang. Aku dalam perjalanan pulang. bagus sekali, bagus sekali. Bukan laki-laki sejati, gak bisa buat istri punya anak, itu aja sudah cukup buruk. Bantu bawa anak, tapi kamu masih gak puas. Kamu sengaja pengen keluarga lu gak punya penerus. Kamu benar. Dulu gak seharusnya mempertaruhkan nyawa menyelamatkannya. Harusnya aku langsung menyerahkan dia dan melihat dia mati saja. Yan Shen, kamu. Jangan ngomong begitu, itu cuma emosi belaka. Yun Zheng sudah kembali. Kenapa kamu di mobil keluar kota? Mama, dia yang mau mengusirku, dia. Zhou Yanshan, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Yun Zheng kan masih anak-anak, apa dia bisa berbohong? Kalian terserah mau pikir apa. Aku ngomong apapun tidak ada gunanya. Mama lihat, orang jahat itu sudah mengakui. Kamu harus hukum dia dengan baik. Yun Zheng yang manis, Mama pasti akan melindungimu. Bawa Tuan ke ruang doa rumah untuk berlutut. Tanpa izin saya. Jangan biarkan dia keluar. Ayo pergi. Bawa dia pergi. Tidak perlu, saya bisa jalan sendiri. Tuan, kami percaya Anda bukan orang seperti itu. Mungkin Tuan Lu punya alasan tertentu. Dia sangat mencintai, tidak ingin membuat Anda menderita. Tidak masalah. Sedikit menderita, berpura-pura saja, anggap saja sebelum pergi, membuatmu lebih tenang. Menantu tidak berguna melukai keturunan keluarga lu. Hukum keluarga menanti. Lu Wanqing, kalau kamu berani bilang mau putus hubungan dengan keluarga lu lagi, aku akan pukul kamu sampai mati. Bu, kalau ibu mau pukul, pukul. Selama aku bernapas dan bisa keluar dari sini. Aku akan bersama Yan Shen selamanya. Kamu, pukul. Aku kasihan pada Luan Qing. Percaya kita bisa saling mencintai selamanya, tapi sekarang. Inilah balasan karena mencintai orang yang salah. Hanya saja, Luan Qing, semoga takkan pernah menyesal seumur hidup. Saat aku keluar dari kuil leluhur ini. Itu adalah selamat tinggal selamanya.
Sayang, aku datang menjemputmu. Sudah berlutut 3 hari 3 malam. Luan King. Apakah setelah kamu meninggal, lambang rohmu juga akan ditempatkan di aula roh ini, disembah oleh pewarismu? Aku benar-benar terlalu naif. Pewaris keluarga besar yang sudah ada selama berabad-abad, tidak ingin punya anak. Suamiku, aku. Yanshen, keluarga Lu butuh pewaris. Dia adalah pilihan terbaik. Kami adalah satu kesatuan. Pikirkan demi kebaikanku. Begitu ya? Aku kira dia anak kandungmu. Mana mungkin, Yanshen. Seumur hidupku, Hanya akan mencintaimu, Luan King. Sampai kapan kamu mau terus membohongiku? Wan Qing. Yun Zheng merengek ingin ke taman bermain. Kita pergi bersama saja, tapi, melihat kondisi Tuan Yo, sepertinya, sayang. Kebetulan kamu butuh istirahat. Aku akan mengatur seseorang untuk besok hari ulang tahun Yun Zheng. Keluarga Lu mengadakan pesta di rumah lama. Mengumumkan identitas Yun. Sebagai ayah, kamu harus tampil dengan kondisi terbaik. Menjadi ayah Lu Yun Zheng benar-benar terdengar menjijikan. Pak Yo, saya bantu kamu ya. Campurkan ke dalam dokumen dan pastikan kamu akan cerai, kan? Yanshen sangat mencintai, cepat atau lambat pasti kompromi. Besok Yun Feng mengakui asal-usulnya, semuanya akan membaik. Suamiku, istirahatlah. Besok pagi, saya akan kirim orang untuk jemput kamu ke rumah lama. Keadaan rumah, Yanshen akan datang? Pak Lu, tenang saja. Supir sudah diatur untuk menjemput Tuan dari rumah. Pak Lu, wajah Anda terlihat kurang baik. Perlu istirahat sebentar? Tidak perlu. Gelisah semalam. Semalaman tidak bisa tidur. Semua tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Di mana ibu dan tuan muda? Antar saya ke sana. Ibu tua, tamu-tamu sudah datang. Pendahuluan. Kamu pergi istirahat dulu. Acara hari ini, keluarga Yo juga akan datang. Kamu tidak pantas muncul. Hari ini ulang tahunku. Kenapa ayah tidak bisa datang? Aku ingin ayah menemaniku. Ingat, ayahmu adalah Yo Yanshen. Aku tidak mau. Dia orang jahat. Ayah bilang dia mau mengirimku pergi. Dia mau merebut ibu. Aku tidak mau. Keterlaluan. Tahan sedikit lagi. Yo Yanshen mendapatkan surat perjanjian cerai. Setelah Yun Zheng diakui oleh keluarganya. Aku pasti bisa menikah dengan Luan King. Wan Qing. Yun Zheng masih anak-anak. Sejak kamu melahirkannya, akulah yang membesarkannya. Dia tidak bisa lepas dariku. Itu wajar saja. Aku tahu, di hatimu, Bukan siapa-siapa. di hatimu hanya ada Tuan Yo. Tapi, Aku mohon padamu. Demi Yun Zheng, putra kandungmu sendiri. Jangan buat dia sulit. Suyan. Aku tahu kau mencintaiku. Asalkan kau tidak mengharapkan menikah denganku, aku akan membiarkanmu di sisiku. Melihat Yun Zheng tumbuh besar. Ayo pergi.
Cela tend à 8, 7, 8, 9, 6. Kelly, kenapa kamu kembali? Dulu, Yo Yanshen disuntik dengan obat. Dia tidak bisa memiliki keturunan diketahui semua orang. Anak ini asalnya dari mana? Waktu itu, Yo, Karena Luan King sampai diculik. Jangan-jangan Tuan Lu diam-diam punya anak di luar demi bisnis keluarga. Lalu sekarang diajak pulang? Hal seperti ini di keluarga kaya sudah sering terjadi. Aku dulu Di keluarga kaya ada cinta sejati. Sekarang terlihat. Yo Yanshen dulu demi Luan King bahkan rela mengorbankan nyawanya. Sekarang malah seperti ini. Hei, lagi ngomongin apa kalian? Nggak ada apa-apa. Kita cuma bilang kalau Tuan muda dan Tuan Lu memang jodoh. Sepertinya Nyonya Lu juga sangat senang dengan anak ini. Ah iya, hari ini ulang tahun Tuan Muda. Kok nggak kelihatan Tuan Yo? Ada macet. Yanshen sudah dalam perjalanan. Yunzhen adalah anak berharga bagi kita. Yan mencintainya seperti mencintaiku. Silakan duduk. Apakah sudah menjemput Tuan? Supir bilang sebentar lagi sampai rumah. Aku takut kamu berubah pikiran, jadi aku datang menjemputmu sendiri. Aku beda dari orang lain. Kalau sudah memutuskan sesuatu, tidak akan mudah berubah. Bagus, kalau begitu ayo kita pergi. Chuan. Ayo pergi. Ayo pergi. Kamu menyesal? Tidak. Baru saja menyadari, aku masih memakai cincin ini. Kalau cincin dipakai terlalu lama, jadi tidak terasa lagi. Sekarang, ayo pergi ke bandara. Hebat. Yuk, kita pergi. Tuan Yo, Bos Lu menyuruhku menjemput Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun di rumah lama. Kenapa Yanshen belum sampai? Sopir ini kenapa? Bos Lu, saya segera ke sana. Ada apa denganmu? Kenapa bilang menjemput Tuan? Apa? Pas Lu. Sopir bilang, Tuan hilang. Hilang? Bagaimana bisa hilang? sopir dan pembantu rumah sudah berkali-kali memastikan, sebelum sopir tiba, Bapak sudah pergi membawa barangnya. Selain itu, pakaian dan dokumen di rumah juga hilang, Pak. Bapak pergi dengan sendirinya. Omong kosong. Kemarin saya bilang mau adakan pesta ulang tahun untuk Yunzhen. Dia setuju tanpa menunjukkan perilaku aneh. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Tidak mungkin. Yanshen mengalami bahaya menuju pesta ulang tahun. Ada sesuatu yang terjadi padanya. Cepat, hubungi koneksi untuk pastikan keselamatan Yanshen. Tuan Lu. Ni. Wanqing. Ada APA? Di mana Zhou Yanshen? Bu. Yanshen dia. Apa yang terjadi pada mereka? Ada kejadian apa? Presiden Lu. Lia ini. Cerai. Apa maksudnya ini? Yanshen mana mungkin cerai denganku? Perusahaan Yo tanpa izinku menyebarkan informasi ini. Yo Yanshen, kali ini kenapa? Apakah sengaja mempermalukan keluarga Lu?
Presiden Lu, bukannya tadi Anda bilang Yo Yanshen sangat mencintai anak ini, seperti dia mencintai Anda. Dia akan segera datang. Mereka langsung umumkan kalau kalian bercerai. Ini pasti cuma kesalahpaham. Aku akan segera pergi ke minta mereka klarifikasi semua ini. Tuan Lu, ini bukan kesalahpahaman. Pihak Ju baru memberitahu. Saya tidak memutuskan hubungan dengan perusahaan Lu. Mereka juga akan memutus kerja sama dengan saya. Maaf saya lancang, keluarga Yo lebih penting bagi saya. Permisi. Piak ou juga sudah memberitahu kami. Maaf, Tuan Lu, kami juga memilih Yo. Wanqing lahatlah suami yang kamu pilih. Bu, tolong jangan ngomong lagi. Siapkan mobil, sekarang kita ke rumah keluarga Yo. Wanqing. Hari ini pesta ulang tahun Yunzhen. Kalau kamu pergi, orang bakal pikir apa? Pei Suyan, Sejak kapan? bicara ke aku seperti ini? Wanqing. Aku khawatir kamu. Hari ini penting untuk Yunzhen. Kalau kamu pergi sekarang. Adieu. Apa kata orang tentang Yun Feng? Mereka akan berpikir Yunzhen tidak sepenting Yo Yanshen. Wanqing. Relakan segalanya, Mohan. Pikirkan Yunzhen, dia anak kandungmu. Tunggu sampai pesta ulang tahun selesai baru pergi. Ok. Minggir. Minggir. Mama, kenapa bisa memukul papa? Diam. Dia bukan ayahmu. Ayahmu adalah Yo Yanshen. Aduh. Wanqing, kenapa galak sama Yunzheng? Dia anak kandungmu. Camus. Pei Suyan, berdua kepergian Yanshen tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tidak, Zhou Yanshen. Aku ingin kau mati dengan cara yang buruk. Halo, nomor yang Anda panggil sedang tidak aktif. sayang, kamu kemana? Cepat. Percepat ke rumah keluarga Yo. Baik. Lebih cepat lagi. Yanshen, Wanqing di sini. Aku mencarimu. Yanshen, buka pintu. Yanshen. Yanshen. Tuan muda kalian di mana? Tuan Lu. Tidak menemani anak saat ulang tahunnya, malah datang ke rumah kami. Untuk apa? Tuan muda kami sudah. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa maksudmu? Siapa bilang dia anak kandungku? Itu fitnah. Keluarga Yo, jangan percaya gosip seperti ini. Tuan Lu, Anda bersenang-senang di luar, bahkan punya anak di luar nikah. Lalu sekarang pura-pura tidak bersalah? Tuan muda kami benar-benar buta sampai suka pada wanita seperti Anda. Tolong pergi dari sini. Tidak boleh. Aku harus ketemu dan jelasin semuanya ke Yanshen. Yanshen, beri kesempatan aku menjelaskan. Tuan Lu, jaga sopan santun. Tuan muda kami tidak di rumah. Kalau Anda teruribu, saya akan panggil satpam. Sebelum aku bertemu Yanshen, siapapun yang datang tidak ada gunanya. Suda, Jean Ribu. Biarkan Diamazu. Tuan Lu, Tuan dan Nyonya sedang menunggu Anda. Sudah, jangan nangis. Jangan nangis lagi. Lu Wanqing, kamu ini sebenarnya punya hati atau tidak? Kamu berani melakukan itu pada Yanshen. Bu. Yanshen di mana? Jangan panggil aku, Bu. Aku belum cukup beruntung punya menantu perempuan sekejam dan tukang selingkuh seperti kamu. Apa salah Yanshen sampai kamu memperlakukannya seperti ini? Dia tulus mencintaimu. Kenapa kamu menghancurkan ketulusan hatinya? Sudah, jangan menangis lagi. Jangan sampai menangis terus sampai sakit. Cepat bantu Nyonya kembali untuk istirahat.
Aku mohon, beritahu aku, di mana Yan Shen? Tidak perlu bertanya lagi. Yan Shen tidak akan menemui kamu. Kami tidak akan memberitahu. Di mana dia? Kalian sudah bercerai. Ayah, kami belum bercerai. Aku tak akan bercerai dengan Shen. Yuan. Sherming. Lalu kamu, lihat sendiri ini. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian cerai. Palsu. Ini pasti palsu. Tidak pernah melihat surat perjanjian cerai. Apalagi menandatanganinya. Ayah, percayalah padaku. Ini hitam di atas putih. Ini tanda tangan Luan King. Kamu masih berani menyangkal. Pak Lu, Kamu benar-benar bingung. Bingung sampai di tanah milik keluarga lu sendiri, apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak tahu. tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wan Qing. Ada dokumen di sini, pemberitahuan dari sekolah Yun Zheng. Perlu tanda tangan orang tua. Fong, Fong, Fong. Fong. Masih ada satu lagi. Jangan-jangan. Jangan-jangan dokumen itu adalah surat perjanjian cerai ini. Pei Suyan, kamu berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Ayah, aku tidak akan mengakui surat perjanjian cerai ini. Kalau Yan Shen mau cerai, suruh dia bilang langsung ke saya. Oak. Lalu kamu, lihat ini lagi. Kenal enggak? Ini asalnya dari mana? Ini juga ditinggalkan oleh Yan Shen. Yan Shen sudah tahu sejak lama. Kapan itu? Mana mungkin? Pak Lu. Anda belum selesai lihatnya. Apa bisa dilakukan? Ayah dan anak punya, setiap kali mengantar Suyan, Yunzhen selalu menangis. Bagaimana tega membuat anak sedih, sedangkan Suyan, dia ayah dari anak ini. Aku juga tidak bisa membuat dia rugi. Gimana? Sekarang kamu ngakukan? Semua ini, keluarga Yo punya salinannya. HP ini, bawa pulang dan lihat perlahan. Pelan. Antar tamunya keluar. Setelah Luan King pergi, Setiap batu bata diinjak, setiap yang dia sentuh, ganti semua. Keluarga Yo kami tidak suka kotor. ya, Yan Shen. Yan Shen ternyata tahu semuanya. Apa sebenarnya yang telah aku lakukan? Aku sudah melakukannya dengan sempurna. Kenapa Yan Shen bisa tahu? Chuan Lu. Sepertinya kamu masih belum sadar. Dimanfaatkan pria simpanan hingga bingung, benar-benar membuat kami terkejut. Apa maksudmu? Chuan takut kamu Meleka. Dia sudah lebih dulu mencari bukti. Ayah kandung anakmu yang mendekati tuan muda dengan menambahkan WeChat-nya. Riwayat obrolan ada di sini. Masih ada. Tuan muda keluarga paling benci semuride. Adalah penipuan. Pengkhianatan. Serta fitnah.
Anakmu itu dikirim pergi oleh ayah kandungnya sendiri. Bukti. Semua ada di sini. Kamuya. Bawa pulang saja. Lihat pelan-pelan. Berkat kamu, aku harus cari tim konstruksi untuk bongkar semua ubin yang kamu injak. Silakan keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, Paklu. Paklu. Bagaimana kalian bisa seperti ini? aku tidak apa-apa. Segera antar aku kembali ke rumah tua. Wan Qing. Lakukan. Ah, Wan Qing. Apa yang kamu lakukan? apa yang kulakukan? Pei Suyan. Aku sudah bilang sebelumnya. Kalau mau Yun Sheng tinggal di keluarga Lu. Jangan buat Yan Shen kesal. Siapa yang kasih kamu berani menemui dia langsung? Aku nggak ngerti. Apa yang kamu bicarakan? Nggak ngerti? Dokumen apa yang ditandatangani waktu aku mabuk? Kamu lupa? Aku lupa. Lupa. Aku benar-benar lupa. Sekarang bagaimana? Wan Qing. Jangan pukul lagi. Surat cerai itu. Ayah. Pak Yo yang memaksaku. Kamu masih berani berdebat. Lalu bagaimana dengan membiarkan Yun Sheng mencemarkan nama Yan Shen dan mengusir hal-hal seperti ini? Apakah Yan Shen memaksamu melakukannya? Aku benar-benar buta. Hingga membiarkanmu naik keranjangku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Suyan. Ayah, Mame, kumohon lepaskan ayah. Lu Yun Sheng. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Ayahmu adalah Yo Yan Shen. Wan Qing. Lepaskan Suyan. Tahu tidak, sekarang kamu sedang hamil anaknya Suyan lagi. Dia ayah dua anakmu, kamu pukul dia sampai begini. Nanti bagaimana mau menyelesaikannya? Apa? Aku hamil? Kenapa aku tidak tahu? Selain kerja, apa lagi yang kamu tahu? Suyan peduli padamu. Dia mengingat setiap detail tentangmu di hatinya. Sudah 2 bulan kamu tidak datang bulan. Tentu saja kamu hamil. Masih belum berhenti? Yo Yan Shen memang penting, tapi dia sudah pergi. Kamu gak mungkin mengorbankan anak kita demi seseorang yang sudah gak ada. Tidak bisa. Aku gak mau anak ini. Aku tidak bisa melahirkan anak selain milik Yan Shen. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Apa? Tidak bisa, Nyonya tua, kumohon, tolong bujuk Wan Qing. Dia tidak bisa terus menyakiti tubuhnya seperti ini. Wan Qing. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Anak di dalam perutmu itu darah dagingmu sendiri, cucuku sendiri. Kamu tega melakukan itu? Suyan adalah ayah dari anakmu, Yan Shen sudah pergi. Kalian tinggal menikah saja. Bu, aku ulangi sekali lagi. Ayah dari anakku hanya akan jadi Yo Yan Shen. Suami aku, Lu Wan Qing. Juga hanya Yo Yan Shen. Wan Qing, kamu. Karena percaya padamu. Kehilangan Yan Shen. Aku tak bisa salah. Aku tidak bisa menyimpan anak ini. Pei Suyan. Aku juga tidak akan membiarkan biar dia merenung dengan baik. Tanpa perintah dariku, tidak ada boleh membebaskannya. Aku ingin lihat siapa berani. Sekarang aku kepala keluarga Lu. Siapa berani tidak mematuhi perintah, lakukan.
Ibu, kumohon, ampuni ayah, aku mohon. Kamu, kenapa tega seperti ini? Xiao Yu. Ceritakan semua yang kulakukan ke keluarga Yo, biar mereka sampaikan ke Yanshen. Aku tahu aku salah. Kenapa diam saja? Tuan Lu. Barusan aku lihat pesan dari Tuan Yo. Itu bohong, cuma fitnah. Suruh orang hapus trending itu. Kalau ada yang sebarkan lagi, pakai pengacara terbaik untuk tuntut. Iya. Yanshen begitu mencintai, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini, meski dia pergi. Nggak mungkin. Harus tanya ke keluarga Yo. Tanya apakah mereka sedang balas dendam padaku. Sengaja bikin fitnah buat menipu, benar. Pasti begini. Pasti iya. Pak Lu, perlu ditemani? Jangan jaga ibuku dengan jangan membantu Pei Suyan. Ini pemberontakan. Ayah, ibu, kalian beritahu aku. Trending topik itu bohong, kan? Kalian yang buat cerita? Balas dendam padaku? Aku mengakui kesalahan, menyingkirkan Pei Suyan. Tolong bantu beritahu Yanshen. Mohon dia memaafkan aku, oke? Ayah. Orang tua. Ini kamu yang buat. Mana mungkin ini aku yang buat. Tanya Yanshen saja, supaya dia tidak ketinggalan informasi. Ini kamu yang lakukan. Sengaja menyebarkan foto kita, cari orang buat jadi trending. Apa kamu harus berterima kasih padaku ya? Kenapa kamu melakukannya? Balas dendam ke mantan istrimu ya, dia bikin kamu sedih. Aku juga mau bikin dia sedih. Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu. Bu, itu teman aku yang bertindak tanpa izin, dia bantu aku balas dendam ke Luan King. Aku gak punya pacar baru. Kalau gitu, coba lihat ini. Luan King, kamu sebenarnya mikir apa sih? Ayah, ibu, bantu aku hubungi Yanshen. Aku gak akan pergi apapun yang terjadi. Pak Tua, gimana ini? Apa lagi yang bisa dilakukan? Biar anak yang putuskan. Luan King berlutut di depan pintu dan tidak mau pergi. Kamu bilang, kita harus bagaimana? Kamu merasa kasihan? Kamu merasa kasihan? Sangat mengesalkan. Bu, Kalau dia mau berlutut, biarkan. Kalau dia pingsan, panggil ambulans. Jangan sampai mati di depan rumah kami. Lakukan seperti yang anakmu bilang. Suruh pelayan periksa Luan King. Kalau dia pingsan, telepon ambulans. Siap. Luan King ini sudah tahu akan seperti ini. Kenapa harus seperti dulu?
cepat, cepat panggil ambulans. Yang Ganzedi, Steve. Aku temani kamu jalan-jalan. Ya, aku janji tidak akan ambil keuntungan darimu. Ayo, Steve. Ada apa dengan pelayan? Tuan Muda. Masalah besar. Nyonya pingsan. Apa? Waktu aku pergi, ibu sehat, kenapa masuk rumah sakit? Hubungannya dengan Luan King? Tuan Muda, kejadian mendadak dan sulit dijelaskan. Sebaiknya Anda segera kembali ke negara menemui Nyonya. Baik, saya mengerti. Saya harus kembali ke negara dulu. Saya ikut pergi denganmu. Saya belum siap untuk memulai hubungan baru sekarang. Saya tahu, saya tidak masalah. Saya hanya ingin menemanimu. Memakai istilah kalian, saya ingin jadi anjing penjilatmu. Apa itu, anjing penjilat? Kamu belajar dari mana? Tapi, aku janji padamu. Tuan Muda, Anda sudah kembali. Yanshen. Dia siapa? Ayah, ini temanku Kelihi. Ibu, ada apa ini? Ibumu. Ketakutan karena adegan keguguran Luan King. Luan King keguguran. Luan King keguguran. Cepat, panggil ambulans. Ibu, beritahu Yanshen. Demi dia, anak di perutku bisa kuabaikan, Lu Yunzhen juga bisa kutinggalkan. Ibumu tubuhnya lemah sejak dulu. Adegan semacam ini membuat dia sangat terguncang. Kadang ibumu bangun dan bicara tentang seorang anak tak bersalah yang meninggal di kandungan. Itu menjadi noda bagi keluarga Yo, Yanshen. Tunggu sampai ibumu bangun. Kamu harus benar-benar menenangkannya, ya. Bagaimana Luan King jatuh ke kondisi ini? Ibunya di mana? Kenapa nggak bantu? Keluarga Lu terpuruk. Ibunya sulit mengurus diri sendiri, apalagi membantunya. Keluarga Lu, keluarga besar yang sudah ada, bagaimana bisa runtuh begitu saja? Keluarga Lu, keluarga besar yang sudah ada, bagaimana bisa runtuh begitu saja? Alasan keluarga Lu bisa bertahan. Karena mereka memilih ahli waris dengan cermat, mengendalikan keluarga sepenuhnya. Tapi sebagai generasi penerus baru, Luan King sudah kehilangan kendali atas keluarga ini. Orang-orang yang mengincar keluarga Lu akan mengambil kesempatan membagi aset keluarga. Kehancuran adalah hal yang tak terhindarkan. Luan King demi menguasai keluarga Lu. Mengkhianati aku. Sekarang keluarga Lu juga hancur. Kurasa ini memang sudah karmanya. Yanshen, kalau bertemu Luan King, suruh dia melepaskannya. Anggap ini untuk menghilangkan beban di hati ibumu. Aku tidak mau terus melanjutkan dendam ini. Ayah. Kalau begitu, aku bawa Kelly kembali ke hotel untuk beres-beres dulu. Nanti aku balik menemui kalian, ya? Yanshen. Yanshen, jangan tinggalkan aku. Luan King yang megah, jadi seperti ini. Menyedihkan, bukankah begitu? Seandainya tahu begini, untuk Kalau cinta mantanmu, jangan selingkuh. Barusan aku melihat seseorang mirip mantan suaminya, Yo Yanshen. Serius? kalian ngomongin apa? Kalian lihat Yanshen? Kalian ngomongin apa? Kalian lihat Yanshen? Aku cuma lihat seseorang yang mirip dia. Dia di mana?
Dia di mana? Ketemu dia di koridor rumah sakit. Dia dengan cewek rambut merah. Yang lain aku juga nggak tahu. Perempuan cantik berambut merah. Tidak. Nggak mungkin. Nona Lu. Benar, itu pasti Yanshen. Dia nggak tega meninggalkanku, jadi dia kembali melihatku. Pasti Yanshen. 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 Lu Wanqing. Kamu mau bicara dengannya? Tidak usah, dia kelihatan agak gila, lain kali saja. Yanshen. Ada apa ini? Cepat pergi, guru. Yanshen. 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 Supir, jalankan mobil. Tuan, dia memegang pintu mobil, saya tidak bisa jalan, nanti terjadi kecelakaan. Yanshen, dengarkan aku. Aku mohon. Jangan pergi. Berikan kesempatan, bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan, Yanshen. Lu Wanqing, lepaskan aku. Aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Yanshen. Gak turun gak apa-apa. Aku akan ngomong di sini saja. Aku akan selalu hanya mencintai kamu seorang. Wanita itu, aku gak peduli dia siapa. Aku cuma minta, tolong tetap di sisiku. Kalau kamu mau, aku bisa putus sama dia. Lu Wanqing, diam. Yanshen. Jika kamu setuju dengan permintaanku, berapapun perempuan yang kamu milih, aku tetap bisa menerima. Lu Wanqing. Pikir semua orang seburuk dirimu, penuh kotoran? Kamu bisa berselingkuh di belakangku, punya anak haram dengan orang lain. Aku, You Yanshen, tidak akan pernah melakukan hal sekotor itu. Yanshen. Dengar aku punya alasan. Alasan berat? Iya. Semua ini aku lakukan karena terpaksa. Beri kesempatan untuk menjelaskan. Bisakah? Yanshen, kalau kamu punya kesempatan bertemu Lu Wanqing, suruh dia lepaskan saja. Anggap saja ini untuk melepaskan beban hati ibumu. Semua ketidakadilan ini, aku tidak mau lanjut lagi. Oke. Berikan kesempatan untuk menjelaskan. 1 menit. Hanya 1 menit. Tapi setelah ini, kamu tidak boleh mengganggu keluargaku lagi. Hang. Ceritakan alasanmu. Hanya 1 menit. Aku. 1 menit sudah dimulai. Kalau tidak bicara, kami pergi. Saya bicara. Yanshen, kamu tahu. Keluarga Lu keluarga besar dengan sejarah ratusan tahun. Kalau tidak ada anak, sesuai aturan keluarga, saya tidak bisa mengendalikan semua sumber daya keluarga. Yanshen, dulu kamu demi saya, menjadi menantu keluarga Lu. Aturan keluarga, posisi menantu rendah. Kalau tidak bisa mengendalikan sumber daya keluarga, aku tak bisa melindungimu. Semua yang kulakukan ini, hanya untuk melindungimu. Aku tidak mengerti omong kosongmu. Lu Wanqing. Kamu masih terus menipu diri sendiri. Tidak, Yanshen, aku. Cukup. Sejak kapan You Yanshen hidup di bawah sayapmu? Sekarang giliranmu melindungi aku. Waktu itu, aku bahkan merelakan nyawaku demi kamu. Aku hanya dipengaruhi obat sehingga kehilangan kemampuan untuk punya anak. Tapi itu tidak mengubah fakta kalau aku ini pria sejati. Kapan aku perlu kamu untuk melindungiku? Yanshen, aku cuma. Kamu cuma egois. Kamu tergoda oleh kekuasaan keluarga Lu. Kamu tahu, aku bisa mendampingimu menghadapi kesulitan, meski tanpa keluarga Lu.
Kita bisa bersama menciptakan masa depan baru. Itu bukan alasan untuk berselingkuh. Yan Shen. Aku tahu aku salah. Jika ada kesempatan untuk memilih lagi, aku tidak akan melakukan. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan. Yan Shen. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pei Suyan sudah aku patahkan kakinya dan dikurung. Aku membiarkan Lu Yunzheng tetap di keluarga Lu, putus hubungan dengan keluarga Lu, ujung dunia. Aku hanya mau kamu seorang. Sudah terlambat. Lu Wanqing, kamu terlalu kotor. Hitung mundur 1 menit selesai. Lu Wanqing, aku mengikuti kesepakatan, memberi kesempatan menjelaskan. Minta kamu ikuti kesepakatan. Jangan ganggu keluarga. Yan Shen. Patuhi janji pernikahan. Terlalu sulit untukmu? Tapi janji sederhana ini. Kamu bisa melakukannya, kan? Aku akan patuhi janji itu. Kita pergi. Yan Shen. Bisakah kamu jangan blokir aku? Aku punya satu permintaan. Aku cuma punya satu permintaan. Yan Shen, kumohon. Lu Wanqing, kamu kapan berhenti sih? Bos Lu, keluarga Lu ada masalah. Bukan urusanku. Sekarang aku cuma mau. Lu Wanqing, kamu gila. Lepaskan aku. Yan Shen, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu, Direktur Lu. Pei Suyan menyandera Tuan Muda Yunzhen, sedang berhadapan dengan orang-orang Laoquan. Ini masalah hidup dan mati. Apa? Apa yang kamu katakan? Pei Suyan menyandera? Dia sudah dipenjara? Tuan Muda Yunzhen memohon kepada Nyonya besar menjadi. Tuan Muda Yunzhen dibawa untuk membebaskan Pei Suyan. Setelah bebas, dia langsung menyandera Tuan Muda Yunzhen. Pei Suyan bilang dia harus kamu saja bisa menyelamatkan Tuan Muda Yunzhen. Pei Suyuan si brengsek ini. Mematahkan satu kakinya tidak cukup. Lu Wanqing, pulanglah. Dia tetap anak kandungmu. Kita tidak ada kemungkinan lagi. Tuan Lu, Tuan Yunzhen dan Nyonya Tua masih menunggu Anda. Pergilah. Yan Shen, aku benar-benar tidak bisa tanpamu. Tidak apa-apa, kan? Dia dan aku tidak ada hubungan lagi. Ayo, aku antar kamu ke hotel. Yan Shen. Ayah, kenapa ayah keluar? Yan Shen, cepat pergi. Bantu Lu Wanqing. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah mau aku menyelamatkan Lu Wanqing? Ayah, apa maksud Anda? Anda ingin menyelamatkan Lu Wanqing. Bantu Lu Wanqing, bukan kembali bersamanya. Semua ini demi ibumu. Ibu saya? Pei Suyan menculik Lu Yunzhen. Berita ini sudah tersebar luas hingga ke sini. Saya baru berbicara dengan pelayan tentang ini. Ibumu bangun dan mendengar. Maksudnya agar kamu membantu Lu Wanqing menyelamatkan anaknya. Hutang antara keluarga kita dan janin malang itu dianggap lunas. Ibu tetap saja berhati. Memang begitu. Ayah, aku mengerti. Aku akan membantu Lu Wanqing. Kalau kamu pergi, aku juga ikut. Waktu mendesak, tidak sempat membujukmu. Baiklah, ayo kita pergi. Lu Wanqing di mana? Kenapa belum datang? Pei Suyan, tenanglah sedikit. Jangan sakiti Yunzheng. Kabari Lu Wanqing. Kalau dia tidak, Aku pakai pisau. Lukain wajah anak kesayangannya. Berani gak? Wanqing. Pei Suyan sudah hilang. Yunzheng tidak bersalah, harus selamatkan dia. Ibu, selamatkan aku. Yunzheng, jangan takut. Ibu akan menyelamatkanmu. Lu Wanqing, mau patahkan kakiku? Penjarakan aku. Bahkan berlutut di pintu keluarga You sampai keguguran. Apakah You Yan Shen memaafkanmu? Aku tidak punya waktu untuk bicara Om Pei Suyan. Bebaskan Yunzheng. Dia juga anakmu. Anakku? Saat kamu menyerangku, kenapa kamu tidak berpikir dia juga anakku?
Karena dia tidak bisa membantu, dia hanyalah seorang Sampa. Jangan seperti itu. Aku adalah Yun Zheng. Aku adalah Yun Zheng Mu, diamlah. Lu Wanqing. Kamu lihat, You Yanshen juga tidak lebih baik. Dia tidak punya perasaan, aku bisa lebih tidak berperasaan daripada dia. Jangan coba samakan aku denganmu. Yanshen, Wanshen. You Yanshen, ternyata kamu datang. Yanshen, kamu datang untuk membantu aku? Aku tahu kamu gak rela ninggalin aku. Jangan sentuh aku. Aku datang karena orang tuaku, bukan karena kamu. Pei Suyan. Kalau kamu seorang laki-laki, lepaskan Lu Yunzhen. You Yanshen, kamu benar-benar setia ya. Lu Wanqing bikin kamu sengsara, tapi kamu masih bantu dia. Kamu jahat apa enggak sih? Pikir aku mau bantu dia? Ini demi ibuku. Kamu, Lu Wanqing. Kalau ada yang kenapa-napa, You Yanshen bahkan tidak akan berkedip. Anak itu tidak bersalah. Lepaskan dia, bicaralah dengan Lu Wanqing. Benar. Pei Suyan, lepaskan Yun Zheng. Inginkan uang atau saham Lu Corporation. Aku memberikannya padamu, Wang. Tentu saja aku mau. Aku punya satu syarat lagi. Katakan. Ambil pesannya. Aku ingin kamu tusuk You Yanshen sekali. Apa yang kamu bilang? Kamu benar-benar gila. Tentu saja aku gila. Semua ini karena kalian berdua. Lu Wanqing, kalau kamu tidak melakukannya. Jangan. Kalau tidak, akan menjatuhkannya. Papa jangan. Aku ini Yun Zheng, anakmu. Diam. Semua salahmu. Nggak bisa bikin Lu Wanqing menikahi aku. Lu Wanqing. Ini pria yang bikin kamu mengkhianatiku? Pilihanmu. Hebat benar. Yanshen. Kamu. Lakukan apa yang dia bilang, tusuk aku. Tidak, aku nggak bisa. You Yanshen, kamu berani sekali. Aku ulangi sekali lagi. Apa yang aku lakukan ini semua demi ibuku. Cuma satu tusukan, dia tidak akan mati. Tunggu sampai kamu berhasil menyelamatkan Lu Yunzhen. Aku akan mengurus Pei Suyan setelah itu. You Yanshen, kamu benar-benar keren. Lu Wanqing, dia sudah bilang begitu, apalagi yang kamu tunggu? Aku janji, asal kamu tusuk dia sekali, aku akan bebaskan Lu Yunfeng. Ayo lakukan, datang ke sini. Ini tidak akan mematikan. Ayo. Tidak bisa. Yanshen tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menyakitimu lagi. Yanshen, selama bertahun-tahun ini aku baru sadar. Betapa luar biasanya dirimu. Itu salahku. Aku yang bodoh tidak menyadarinya. Semua ini harus aku yang mengakhirinya sendiri. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan mencekik. Pei Suyan. Kamu pengecut yang hanya peduli pada hidupmu sendiri. Kamu tidak punya nyali untuk aku mengkhianati Yanshen demi sampah. Mengkhianatinya. Aku juga sampah. Aku juga bodoh. Jangan mendekat. Yun Zheng. Jangan mendekat. Yun Zheng. Wanqing. Wanqing. Ya sudahlah. Akhiri saja semua kesalahanku ini. Yanshen berharap di kehidupan selanjutnya. Aku masih bisa bertemu denganmu. Yanshen. Yanshen. Yanshen, lepaskan. Aku tidak pantas untukmu. Lu Wanqing. Aku akan bilang sekali lagi. Aku melakukannya demi ibuku. Kalian masih bengong? Bantu dia, dong.
Apa kamu tidak apa? Aku tidak apa-apa. Yanshen, terima kasih. Lu Wanqing. Tidak perlu bicara lagi. Kamu sudah menjadi istri yang buruk. Sekarang masih ada kesempatan untuk jadi ibu yang baik. Hargai kesempatan itu. Jangan biarkan aku semakin meremehkanmu. Ayo kita pergi. Yanshen, Apakah Wanqing akan mengejarnya? Ini salahku. You Yanshen adalah orang yang pantas untuk dipercayakan seumur hidup. Bu. Di hidup ini, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mempertahankan seseorang seperti Yanshen. Tadi, kamu benar-benar tampak mempesona. Pesona seperti itu, lebih baik dilupakan saja. Sekarang, bolehkah aku mulai mengejar kamu secara resmi? Berikutnya, mari kita sambut tokoh utama hari ini, pengantin pria dan wanita yang tampan dan kaya. You Yanshen dan Kelly bersiap masuk. Pengantin pria dan wanita benar-benar memukau, bayi mereka nanti pasti turun dari surga. You Yanshen sudah bisa punya anak. Masa sih? Jadi kejadian setahun lalu dengan Lu Wanqing itu cuma salah paham? Saya yakin tamu yang hadir pasti sangat penasaran. Bagaimana You Yanshen tiba-tiba kembali bisa memiliki anak? Adalah berkat tunangan saya. Selama setahun terakhir, dia menemani saya mencari dokter terbaik di dunia, bahkan memanfaatkan koneksinya di kalangan bangsawan Inggris. Aku mencoba beberapa obat inovatif yang belum dirilis. Setahun kemudian, tubuhku, meski belum pulih sepenuhnya, kemampuan untuk punya anak sudah kembali. Dan setahun ini, aku menyadari siapa yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Beruntung bisa menikahimu, adalah keberuntungan hidupku, You Yanshen. Lanjutkan ke proses berikutnya. Aku sudah tidak sabar ingin membawa Kelly pulang ke rumah. Baik. Karena pengantin pria bilang saya harus cepat. Saya mau tanya, apakah semua yang hadir di sini ada keberatan dengan pernikahan ini? Tidak ada. Baiklah, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Saya keberatan. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Saya keberatan. Lu Wanqing. Lu Wanqing. Qui n'a pas dia daton? Dia masih pakai gaun pengantin. Jonggon dia daton un truc merbu pengantin? Bahkan ada wanita yang datang untuk merusak pernikahan. Percayalah padaku. Kalian masih Hentikan dia. Yanshen, kamu tidak bisa menikahinya. Kamu hanya boleh menikahi aku. Kamu hanya boleh menikahi aku. Semua tenang dulu. Lu Wanqing, apa kamu gila? Setahun ini kamu tidak pernah terlihat di keluarga You. Aku pikir kamu sudah tahu diri. Yanshen, selama setahun terakhir, aku terus merenung, mencoba melupakanmu. Tapi aku sadar,
Aku benar-benar tidak bisa. Yan Shen. Beri aku kesempatan, beri kita kesempatan. Kamu masih ingat barang-barang ini? Semua ini adalah pemberian darimu. Ini adalah surat cinta yang kamu tulis untukku. Ini adalah kalung pertama yang kamu berikan padaku. Dan ini adalah kerang yang kamu ambil di pantai karena menurutmu melambangkan pasangan, lalu kamu memberikannya padaku. Barang-barang ini selalu kusimpan dengan baik. Setahun terakhir, aku mengumpulkan semuanya kembali. Aku menyadari kenangan di antara kita benar-benar terlalu banyak. Yan Shen, apa kamu bisa melupakan semua kenangan itu? Yan Shen, apa kamu bisa melupakan semua kenangan itu? Yan Shen, aku sudah menerima hukuman. Kembalilah. Kembalilah padaku. Kembalikan ke jalan yang benar. Pangeran dan putri. Mereka selalu bersama. Itulah akhir yang bahagia. Yan Shen, aku tahu. Yan Shen, kamu. Luan Qing, kamu benar-benar konyol. Kau pikir menunjukkan ini membuatku tersentuh. Biarkan aku mengabaikan semua tentangmu dan perbuatanmu. Berubah pikiran. Apa kau terlalu memandang dirimu penting? Sekarang aku melihat semua ini. Mengingat masa lalu, saat aku penting bagimu. Hanya merasa jijik. Bukannya aku, hanya saja. Luan Qing. Aku katakan sekali lagi. Sekarang aku benar-benar tidak peduli padamu. Aku benar-benar sudah jatuh cinta pada Kelly. Dia membuatku tahu siapa yang pantas untuk kucintai. Dan juga membuatku tahu bagaimana rasanya dicintai. Jadi tolong jaga sikapmu, antar tamu keluar. Tidak, Yan Shen. Bukan seperti itu. Seharusnya tidak seperti ini. Tidak. Tidak. Yan Shen, tidak. Seharusnya bersama. Semua kenangan antara kita. Kamu nggak bisa meninggalkanku. Tidak. Tidak. Tidak.